Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Akbar Putra Mitra. Saya berasal dari SMA Negeri 1 Rejang Lebong, kelas 10 IPA 6, absen 22. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi debat, yang dimana penjelasan saya ini terbagi ke 6 bagian. Yang pertama ada pengertian debat, yang kedua ada tujuan debat, yang ketiga ada fungsi dan manfaat dari debat, yang keempat ada ciri-ciri debat, yang kelima ada unsur-unsur debat, dan yang terakhir ada struktur debat. Yang pertama adalah pengertian debat. Adapun pengertian debat secara umum adalah kegiatan adu argumentasi antara dua pihak atau lebih, baik itu perorangan atau kelompok, dalam mendiskusikan dan memutuskan masalah dan perbedaan. Debat juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan adu argumentasi antara dua belah pihak atau juga bisa lebih, baik secara perorangan ataupun secara berkelompok. Lalu kita masuk ke yang kedua, yaitu tujuan debat. Tujuan debat secara umum adalah untuk mendiskusikan atau memutuskan masalah dan perbedaan atas suatu hal. Tujuan debat yang lainnya yaitu yang pertama ada untuk melatih keberanian mengemukakan pendapat. Yang kedua ada meningkatkan kemampuan merespon suatu masalah. Yang ketiga yaitu untuk meningkatkan pemahaman konsep terhadap sebuah materi. Yang keempat adalah untuk melatih seseorang untuk bersikap kritis terhadap suatu teori yang ada. Lalu kita masuk ke yang ketiga, yaitu fungsi dan manfaat debat. Yang pertama ada untuk melatih mental dan keberanian. Yang kedua ada untuk meningkatkan kemampuan solutif. Yang ketiga untuk memantapkan pemahaman konsep. Dan yang terakhir ada untuk melatih sikap kritis. Lalu kita masuki poin yang keempat, yaitu ciri-ciri debat. Adapun ciri-ciri debat yang pertama yaitu terdapat dua sudut pandang, yaitu afirmatif atau biasa yang disebut dengan pro, yaitu pihak yang menyetujui topik. Dan yang kedua ada kontra atau negatif, yang dimana pihak ini yaitu pihak yang tidak menyetujui topik. Lalu yang kedua adalah adanya proses saling mempertahankan pendapat antara kedua belah pihak. Yang ketiga adanya argumentasi yang bertujuan untuk memperoleh kemenangan. Lalu ciri-ciri debat yang keempat yaitu hasil debat diperoleh melalui voting atau keputusan juri. Yang kelima ada sesi tanya jawab bersifat terbatas dan bertujuan untuk menjatuhkan pihak lawan. Dan yang terakhir adanya pihak yang berperan sebagai penengah yang biasanya dilakukan oleh moderator. Lalu kita masuki poin yang kelima, yaitu unsur-unsur debat. Unsur debat yang pertama yaitu ada mosi. Mosi adalah hal atau topik yang diperdebatkan. Adanya mosi sangat penting karena di dalam sebuah debat terdapat pihak pro dan juga pihak kontra. Lalu unsur debat yang kedua yaitu pihak pro. Pihak pro di sini juga biasa disebut dengan pihak afirmatif. Pengertian dari pihak pro adalah pihak yang setuju terhadap hal yang diperdebatkan atau yang disebut dengan mosi. Lalu yang ketiga dari unsur debat adalah pihak kontra. Pihak kontra atau oposisi adalah pihak yang tidak setuju dan menentang mosi yang diberikan. Dan pihak kontra di sini akan menyanggah pernyataan dari pihak pro atau pihak afirmatif. Lalu yang keempat ada pihak netral. Pihak netral di sini yaitu pihak yang memberikan dua sisi baik dukungan ataupun sanggahan terhadap mosi. Yang artinya pihak netral di sini tidak menaruh dukungan terhadap salah satu pihak, baik itu pihak pro ataupun pihak kontra. Lalu unsur debat yang kelima ada moderator. Moderator adalah orang yang memimpin dan membantu jalannya perdebatan. Tata tertib debat memperkenalkan masing-masing pihak dan penyampaian mosi akan dilakukan oleh seorang moderator. Lalu yang terakhir dari unsur debat yaitu penulis. Penulis di sini juga biasa disebut dengan notulen, yang artinya orang yang menulis suatu kesimpulan dari suatu debat.
Notulen di sini juga berfungsi sebagai untuk mencatat hal-hal penting seperti mosi debat, penyampaian moderator atau pernyataan dari moderator, serta penyampaian pendapat masing-masing dari pihak. Serta yang terakhir yaitu hasil keputusan akhir. Lalu kita masuki poin yang keenam atau poin yang terakhir, yaitu struktur debat. Yang pertama ada pengantar. Pengantar di sini menyatakan atau menjelaskan posisi penyampai debat mengenai mosi. Lalu yang kedua ada argumen. Argumen di sini menjelaskan alasan mengapa setuju atau tidak setuju akan suatu hal atau mosi yang akan diperbincangkan. Lalu yang ketiga ada simpulan. Simpulan di sini menegaskan kembali posisi si penyampai debat dalam mosi yang akan diangkat. Itulah penjelasan saya mengenai materi debat. Apabila terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf, dan pada Allah saya mohon ampun. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.